Halo sahabatku semua, kembali lagi dengan Ustaz Balik Kamera. Kali ini saya ingin berbagi tips ya. Tips cara membeli kamera Canon 60D sahabatku. Jadi kalau sahabat ingin membeli kamera Canon ya, kamera Canon terutamanya Canon 60D, apa aja yang mesti dicek seperti itu ya. Jadi di sini saya ingin berbagi ya cara untuk ngecek kamera Canon 60D-nya. Jadi seperti apa? Yang pertama itu mesti dilihat kelengkapannya dulu ya. Kelengkapan yang saya maksud itu ada boxnya nggak? Ada charger, terus ada talinya atau yang lainnya ya, seperti aksesoris yang lain. Bisa dilihat dulu seperti apa kelengkapannya ya. Karena itu sangat penting ya. Bagi saya penting karena pernah pengalaman seperti ini sahabatku. Jadi kamera yang batangan, dan batangan dalam artian cuma kamera aja ya, sama charger, terus sama baterai, sama tali gitu kan, tidak ada boxnya. Nah jadi kalau kamera itu tidak ada box, itu ragunya hampir 90% ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisa juga itu kamera disewa terus dijual. Nah ada juga yang kamera dicuri terus dijual. Ada juga barang atau kamera itu dapat mungut terus dijual. Nanti kalau itu yang sahabat beli, nanti bisa kasus itu, bahaya itu. Nah itu maksud saya. Jadi kelengkapannya yang terpenting itu juga boxnya ya. Bukan dalam artian walaupun sahabat foto tidak memakai box kan seperti itu, cuman itu sebagai pelengkap untuk keamanan gitu ya. Nah, karena saya pernah kasus kamera yang dirental dibawa ke toko saya terus dia jual. Nah ini bisa kasus ini. Nah itu jadi seperti itu ya. Itu yang pertama kelengkapannya dulu ya. Terus dilihat memang dari fisiknya dulu. Nah keduanya itu fisiknya lihat ya. Nanti kalau dia kelihatan kok ya kamera yang sudah sering dipakai itu dia pasti akan lusuh ya. Lusuh baik dari fisiknya atau dari beberapa karetnya. Nah seperti itu. Kalau kamera yang memang jarang dipakai pasti akan mulus ya. Ini contohnya seperti ini. Ini kamera yang memang jarang dipakai. Jadi dia karet-karetnya ini masih utuh ya. Biar kalau dia sering dipakai ini pasti akan ngangkat, robek ya. Dan banyak baretnya gitu ya. Kalau ini kan jarang ya, ini masih mulus lah ya. Nah itu dilihat bagian fisiknya dulu seperti apa. Terus nanti kalau sudah seperti itu baru cek satu persatu ya. Lepas antara lensa dan dari bodinya ya. Nanti ngeceknya satu-satu sahabatku. Nah itu ngecek dalam artian dilihat fisiknya ada pecah atau enggak. Terus baut-bautnya udah pernah dibongkar atau enggak ya. Dan yang terpenting dalam lepasan ini sahabat itu center ya, bagian dalamnya ini ada jamuran atau enggak. Nah menurut saya ya, lensa atau kamera yang belum pernah dibongkar tapi jamuran ya, lebih bagus ya dibanding lensa yang pernah dibongkar tapi sudah bersih di dalamnya, celing. Takutnya nanti kalau dia yang bongkar tidak profesional bisa berpengaruh ke hasil ya. Nanti lensa bisa misfokus dia. Nah, seperti itu. Itu saran saya, lihat segelnya. Kalau memang masih ya, baut-bautnya tidak pernah kena congkelan. Dan di dalamnya ada jamur sedikit, yaitu tidak menjadi masalah yaitu. Karena memang ini keluaran lama ya untuk 60D ini seperti itu. Karena sudah tidak ada keluaran baru ya dari 60D ini. Nah itu caranya ya, di center aja nanti ada jamurnya atau enggak ya di dalam. Terutama itu yang penting segel nih ya, nggak pernah dicongkel-congkel. Nah itu terus yang ke selanjutnya di body dicek ya. Kalau cek di body ya simple aja sahabatku, jadi dilihat baut-bautnya udah pernah dibongkar atau enggak. Makanya seperti saya bilang tadi, kamera lebih bagus ya. Kamera agak lusuh dan dia memang ada kotor-kotoran itu ya wajar. Belum dibongkar lebih bagus daripada lensa yang bersih, lensa atau bodi yang bersih ya di dalamnya, cuman itu udah pernah dibongkar. Nanti efeknya ke fungsinya sahabatku. Karena yang terpenting itu menurut saya memang dari fungsi kamera ya. Kalau sudah fungsinya maksimal 100% bagus, hasil fotonya pasti bagus. Yang kita cari itu hasil foto loh dan hasil video, bukan masalah gear yang dipakai bagus atau enggak gitu, bukan itu ya. Karena yang terpenting itu hasilnya bagus, skillnya bagus. Nah itu oke ya. Jadi agak serius itu bosku. Seperti itu. Oke dilihat ya. Terus
kalau sudah dilihat ya tidak ada pecah, tidak ada retak atau seperti apa di dalamnya di kiccer ya di viewfindernya ini. Kalau memang ada debu-debu atau seperti apa di dalam itu wajar sahabatku, karena ini kamera sudah cukup lama ya 60D ini. Nah jadi wajar aja ya kalau memang ada seperti itu, dan kalau ada baret-baret pemakaian itu ya wajar ya. Cuma jarang juga yang jual 60D semulus kayak ini nih. Nah ini aja minusnya ini tuh, karet di sininya hilang ya. Nah itu biasanya ini copot ya. Karet ini kan bisa kita beliin ya, yang ini yang penting itu dah ya. Terus kalau sudah seperti itu ambilin baterainya sahabatku, ambil baterainya terus dipasang ya, dipasang. Pokoknya selayaknya kita mau jepret foto ya, jadi di on kan, pasang lensa seperti itu tahapannya. Terus pasang memori ya, karena banyak juga biasanya bermasalah di slot memori sahabatku. Jadi dipasang memori dia nggak ngebaca memori ya slotnya itu. Nah itu biasanya caranya, nah ini tuh kayak ini contohnya ya. Biasanya karena cardnya memang nggak pas dia ya. Nah ini mesti kita paskan dulu. Nah itu banyak ya. Jadi kalau dia sudah membaca memori dia akan seperti ini dia. Lampunya ini hidup jadi memang sudah membaca memori. Nah kayak itu. Nah, oke, jadi kayak itu dia sahabatku. Nah ini dicoba lah semua tombol-tombolnya dipencet ya. Jadi setiap pencetan itu pasti ada perubahan. Nah seperti itu. Jadi kalau dipencet sudah ada perubahan berarti memang fungsi tombol itu normal ya. Nah nih contohnya ini sahabatku. Jadi ini tombol-tombol ini tuh. Jadi memang udah ada perubahan ya normal. Terus ini kita geser nih, sini ada perubahan ya, berarti udah ya. Kalau ini kita ini normal ya. Error 02 nih. Jadi memang seperti itu dia. Kalau error itu cardnya ya. Ini memorinya ada yang nggak pas nih. Nah jadi itu memorinya ya. Nah, biasanya kalau muncul error gitu dia memorinya nggak pas dia terbacanya. Ini slot memori ini saya lepas memori jadi dia normal ya jepret. Nah terus next lagi ya itu fungsi-fungsinya. Terus kita lihat flashnya sahabatku, flashnya dicoba gitu ya. Nah kalau dia nyala udah nyala. Terus yang terpenting lagi itu kita lihat di LCD nya sahabat. Jadi LCD nya itu biasanya pignet dia ya. Nah dia biasanya pignet ya. Nah ini perlu dilihat juga. Nah lihat bagian pinggir-pinggir ininya ini LCD nya, kalau dia ada hitam-hitam berarti memang sudah mulai pignet ya. Pignet itu cuma di layar ya, karena memang layarnya flip, tidak berpengaruh ke hasil ya sahabatku. Jadi tenang aja ya. Pignet itu tidak akan pengaruh. Terus kita coba deal-dealnya di sini. Nah itu ya, dicoba-coba. Terus kita coba videonya seperti itu sih. Untuk shutter count itu ya tidak mengikat ya, karena saya selama ini berjualan kamera belum pernah lihat kamera mati gara-gara shutter count ya. Itu shutter count itu perhitungan aja, perhitungannya itu pun tidak tepat menurut saya. Karena ada kamera Canon 60D itu shutternya udah banyak. Nah, seperti itu. Dan yang terpenting lagi ini nyawanya ya, nyawa kamera itu harus cek sensor. Cek sensor yang mesti kita buka nih kayak ini dia. Nah, bagian sini tekan ya. Nah ini kita lihat di sensornya. Nah ini jangankan ada jamur ya, debu aja ada. Nanti kalau di app kecil seperti 22 10 dia akan kelihatan. Caranya kamera ini dipasang lensa, terus dipantengin di app 22, terus foto langit. Nanti akan kelihatan ya, kalau dia ada debu, jamur di sana akan kelihatan. Cuman biasanya dibuka aja kayak ini, terus di center ya, dilihatin sensornya di dalamnya ini ada bintik atau jamur nggak. Nah itu, jangan sampai beli kamera sensor yang ada jamur dan baret sahabatku, bahaya itu karena berpengaruh ke hasil foto dan videonya. Itu yang terpenting sahabatku. Dan biasanya sesuaikan kondisi dengan harga pasar ya, jadi tidak kondisi sudah jelek dijual mahal, itu kasihan. Sesuaikan aja ya kondisinya, kalau memang sudah bagus lengkap dibeli mahal lebih sedikit dari harga pasar nggak masalah, yang penting beli kepuasan kan, seperti itu sahabatku. Nah jadi seperti itu ya untuk cara-cara ngeceknya, simple sebenarnya. Untuk ngecek shutter count tinggal download ya, download dia di Google itu aplikasi EOS Info, nanti dicolokin ya, dicolokin ini langsung nyolok ke komputernya, nanti buka aplikasi itu muncul dah shutter countnya. Menurut saya shutter count tidak terlalu
penting menurut saya ya. Nah itu cuma untuk mengukur berapa pemakaian aja itu ya, karena belum pernah kamera mati gara-gara shutter ya. Nah seperti itu yang penting-penting ya. Yang pertama itu yang paling penting itu, karena akibatnya nanti fatal itu sahabatku. Yang lainnya kita bisa tes fungsinya, bisa lah ya, cek detail tombol-tombol kita bisa cek di bagian sininya. Nah seperti itu sahabatku. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat nih sahabatku. Ada yang perlu ditanyakan bisa di halaman komentar. Thank you.